Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu yang saat ini bertindak sebagai tim pro. Saya Riksi Ferdiansyah selaku pembicara pertama, Alfi Sarin selaku pembicara kedua, Luki Hadiantoni selaku pembicara ketiga. Adapun musim perdebatan kali ini adalah politik hukum Islam pada merger Bank Syariah Indonesia. Dewan juri yang kami hormati, pada dasarnya politik dan hukum Islam adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah sewajarnya mendukung merger bangsa Indonesia ke arah yang lebih signifikan, yaitu untuk menjadikan Indonesia sebagai barometer perbankan ekonomi syariah dunia. Dalam perspektif politik hukum Islam, sistem politik terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan mujtahid fikih, yaitu berdasarkan metodologi yang diciptakan. Yang kedua berdasarkan kebijakan para pakar politik dalam merealisasikan kemaslahatan untuk menghadapi perkembangan zaman. Dewan juri yang kami hormati, adapun pengertian dari merger menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggabungan. Dalam konteks kali ini, penggabungan yang dimaksud adalah penggabungan dari tiga bank syariah Indonesia yang bernama BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Langkah pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah dalam menjadikan merger bank syariah Indonesia sangatlah perlu kita dukung, karena ini merupakan langkah awal untuk menjadikan Indonesia sebagai barometer perbankan syariah dunia. Dewan juri yang kami hormati, untuk mempertegas argumentasi kami akan mempertegas lebih jelas terhadap dua aspek pembahasan. Yang pertama, merger bank syariah Indonesia berdasarkan pandangan politik hukum Islam yang akan dijelaskan oleh pembicara kedua kami, Alfi Sarin. Selanjutnya, bagaimana efektivitas terhadap merger bank syariah Indonesia dalam pandangan politik hukum Islam yang akan dijelaskan oleh pembicara ketiga kami, Luki Hadiantoni. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara pertama. Di sini saya selaku pembicara kedua akan mempertegas kembali argumen dari pembicara pertama. Sebelum kita memasuki pandangan politik hukum Islam mengenai merger bank syariah Indonesia, Dewan juri yang kami hormati, perlu kita ketahui apa pengertian dari politik hukum Islam tersebut. Politik hukum Islam tersebut adalah sebuah peraturan-peraturan yang dibuat untuk kemaslahatan umat Islam tersebut. Maka kaitannya dengan merger bank syariah Indonesia adalah merger bank syariah Indonesia diciptakan atau didirikan untuk kepentingan-kepentingan umat Islam, sehingga akan terwujud bersama dan akan memenuhi kepentingan umat Islam tersebut. Dikutip dari pendapat dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Aha Asharuddin Latif, menyatakan bahwa merger bank syariah Indonesia diibaratkan seperti kita sholat berjamaah di dalam suatu mushola milik kita sendiri. Berarti ada kerjasama tertentu yang akan mencapai tujuan-tujuan juga tertentu untuk kemaslahatan umat Islam tersebut. Di samping itu, merger bank syariah Indonesia tercipta untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari bank-bank syariah tersebut. Terima kasih. Baik, dari sini saya sebagai pembicara ketiga kembali ingin mempertegas argumen pembicara satu dan pembicara kedua. Baiklah dewan juri yang terhormat, di sini kami sangat setuju dengan adanya sistem merger bank syariah di Indonesia ini. Kenapa? Kita sama-sama tahu Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Maka dengan demikian potensi Indonesia ini sangat besar dalam hal kemajuan ekonomi syariah ke depannya. Maka dengan demikian potensi yang besar ini harus ada sistem yang membackup-nya agar potensi yang besar ini tidak menjadi sia-sia saja. Dengan hadirnya sistem merger bank syariah ini, maka dapat dipastikan potensi yang ada di Indonesia ini dapat tergali, dapat terrealisasi dengan sebenarnya. Kita sama-sama tahu bahwa sebelumnya BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah itu berdiri sendiri-sendiri. Tapi dengan adanya sistem merger ini, mereka bersatu, bergabung menjadi membentuk satu kekuatan yang berlipat ganda. Dengan demikian tujuan mereka bisa tercapai dengan lebih baik. Terima kasih. Sangat realistis apabila kami mengatakan bahwa Bank Syariah Indonesia akan menjadi champion bank syariah dan meraih potensi pasar syariah yang selama ini belum tersentuh secara optimal. Semua itu akan dimaksimalkan untuk menciptakan layanan dan solusi bank syariah yang lengkap, inovatif, dan modernisasi dalam satu atap. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu yang saat ini bertindak sebagai tim kontra. Saya Riksi Ferdiansyah selaku pembicara pertama, Alfi Saharin selaku pembicara kedua, Doki Hantoni selaku pembicara ketiga. Adapun masih perdebatan kali ini adalah politik hukum Islam pada merger Bank Syariah Indonesia. Dewan juri yang kami hormati, apabila kita berbicara mengenai hukum politik perbankan syariah, maka yang terbayang dalam benak kita adalah bahwa hukum itu adalah sesuatu yang lemah. Artinya, hukum dijadikan sebagai objek dari politik dan politik dijadikan sebagai subjek yang memberikan pengaruh kepada hukum. Artinya, di sini sama saja dengan menyetarakan hukum sebagai produk politik. Padahal dikatakan jelas bahwa politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 dan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia mengatakan jumlah kredit UMKM sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling rendah 20%. Tetapi dalam praktik yang bisa didapat 90% UMKM tersebut tidak pernah sampai ke atas 20%, bahkan tidak pernah sampai 20%. Dewan juri yang kami hormati, untuk mempertegas argumentasi kami akan membahas terhadap dua aspek pembahasan. Yang pertama, apakah politik hukum Islam menghendaki adanya merger bank syariah yang akan dibahas oleh pembicara kedua kami, Alfi Saharin. Yang kedua, bagaimana akuntabilitas merger Bank Syariah Indonesia yang akan dijelaskan oleh pembicara ketiga kami, Doki Hantoni. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pembicara pertama. Saya selaku pembicara kedua akan mempertegas kembali argumentasi dari pembicara pertama. Kami dari tim kontra sangat tidak setuju dengan mosi politik hukum Islam mengenai merger bank syariah Indonesia pada saat ini. Dalam pandangan politik hukum Islam terhadap merger bank syariah Indonesia, sebelum kami masuk ke situ, dapat kita ketahui bersama bahwasanya politik itu diciptakan untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu juga. Politik hukum Islam yakni tujuan-tujuan tertentu untuk mencapai kemaslahatan umat Islam, sehingga umat Islam menjadi sejahtera. Kemudian apa kaitannya dengan merger bank syariah Indonesia? Di dalam merger bank syariah Indonesia terdapat 3 bank. Bank BRI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Yang kami tanyakan kepada mosi kali ini, kenapa harus dimergerkan? Kenapa tidak diliburkan saja? Jika tujuannya untuk mensejahterakan umat Islam. Karena jika dimergerkan, maka ada satu bank yang menguasai bank-bank tersebut, yakni BRI Syariah, yang berkuasa ataupun menjadi induk dari bank-bank tersebut. Sehingga ada kemungkinan ada politik-politik tertentu yang mempunyai tujuan tertentu untuk kepentingan individual, bukan untuk kepentingan umat. Terima kasih. Baiklah, dewan juri yang terhormat, di sini saya sebagai pembicara ketiga kembali mempertegas argumen pembicara satu dan pembicara kedua. Kali ini kami sangat-sangat tidak setuju dengan adanya merger Bank Indonesia ini. Kenapa? Karena dalam pembahasannya tidak ada transparansi di dalamnya. Karena ditakutkan ada hal-hal yang disusunkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan umat. Kemudian kita tahu bahwa sebelumnya ketiga bank syariah ini berdirinya sendiri-sendiri. Kemudian digabung dan salah satunya menjadi induk dari merger tersebut. Dianalogikan begini, ada 3 keluarga, kemudian digabung dalam satu rumah. Ketiga keluarga itu memiliki kultur yang berbeda, kemudian dipaksa tunduk pada satu aturan dan dipimpin oleh satu keluarga yang dijadikan induk. Apakah tercapai apa yang dicita-citakan oleh perkumpulan keluarga tersebut? Atau saya rasa hanya akan tercipta kekacauan dan lain sebagainya. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, keberhasilan dan kinerja Bank Syariah Indonesia bukan hanya dilihat dari keuntungannya saja, tetapi sejauh mana menciptakan masyarakat yang lebih tertib sebagaimana yang dimaksud pada solus populi supreme lex. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah hukum tertinggi pada suatu negara. Apabila bukti dari fakta-fakta ada, apa gunanya kata-kata? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.